Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Tria Suti. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah kriptografi dengan materi hari ini adalah mengenai digital watermarking. Oke, materi yang saya sampaikan di perkuliahan kali ini saya ambilkan dari bahan kuliah kriptografi oleh Pak Renandi Munir. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi, ini adalah fakta yang ada di lapangan bahwa kita sering sekali ya menemukan gambar atau citra digital yang ada di internet. Bisa ada di email, website, dan sebagainya. Nah, gambar-gambar yang ada di internet itu bisa diambil oleh siapa saja ya. Kita bisa download, kemudian bisa kita edit, kita kirim, kita manipulasi, dan sebagainya. Nah, padahal tanpa sadar apa yang kita lakukan itu sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, di mana sebenarnya gambar yang ada di internet itu adalah milik orang lain, seperti itu ya. Jadi kalau kita mengambil gambar yang ada di internet itu bisa merupakan suatu pelanggaran karena kita mengklaim gambar orang lain sebagai punya kita. Jadi berarti di sini adalah pelanggaran kepemilikan. Atau kalau kita menyalin gambar, menaruhkan gambar lalu kita sebarluaskan tanpa menuliskan pemiliknya siapa atau tanpa izin kepada pemiliknya, nah itu merupakan jenis pelanggaran copyright. Atau mungkin juga kalau kita download lalu kita edit kayak gitu ya, nah itu juga merupakan pelanggaran. Nah, misalkan seperti ini ya, jadi ada satu gambar yang bisa diakui oleh Alice di sini ya, Alice dan Bob sama-sama mengakui bahwa gambar tersebut adalah miliknya. Nah, kalau gambarnya biasa seperti ini ya, kita tidak bisa memutuskan ini gambarnya siapa karena tidak ada penandanya, kayak gitu ya, tidak ada tanda pemiliknya di gambar ini nih gambar milik siapa kayak gitu. Misalkan juga di sini contoh kedua ada gambar ya punya Alice, dia punya gambar lalu si Bob ini dia mengcopy lalu menyebarkan gambar tersebut tanpa izin ke Alice. Ini contoh pelanggaran yang kedua. Nah, ini contoh pelanggaran yang ketiga adalah misalkan ada gambar yang sebelah kiri ini ya, gambar yang sebelah kiri kemudian diedit menggunakan editor gambar, ini ditambah gelas ya, gambar yang sebelah kanan gitu ya. Nah, kalau hanya dilihat sekilas ini editannya rapi, kita nggak tahu gambar mana yang asli mana yang palsu kayak gitu. Nah, atau juga gambarnya bisa di crop yang dihapus kayak gitu. Misalkan aslinya ada gambar orang lalu diedit menjadi gambar orangnya hilang kayak gitu. Bisa juga misal diubah ya, ini gambar ada dua gambar di sini, mana gambar yang benar yang di atas atau yang bawah kayak gitu ya. Nah, semua kasus-kasus di atas karena di sini citra digital ini memiliki karakteristik yang menjadi kelebihan sekaligus kelemahan dari gambar digital tersebut, yaitu karakteristik yang pertama adalah kalau kita ngopi gambar itu gambarnya akan tepat sama, jadi sama persis kayak itu, tidak berubah. Itu karakteristik yang pertama. Kemudian yang kedua, gambar-gambar digital tersebut mudah untuk didistribusikan, misalkan lewat internet dan sebagainya. Kemudian yang ketiga mudah diedit atau diubah menggunakan software tertentu, sehingga citra-citra digital seperti tadi itu sangat rawan kayak gitu ya, dan butuh adanya suatu perlindungan kayak gitu. Jadi biar citra digital itu tahu mana yang pemilik aslinya, mana gambar yang aslinya, tidak diedit-edit dan sebagainya. Nah, salah satu bentuk perlindungan kepada citra digital atau gambar digital lagi adalah dengan menggunakan
image watermarking atau tanda air kayak gitu ya, tanda air pada gambar. Oke, nah ini adalah image watermarking. Jadi image watermarking itu adalah teknik untuk menyisipkan sesuatu. Di sini sesuatunya itu bisa berupa informasi kepemilikan, bisa berupa teks, bisa berupa logo dan sebagainya. Tujuannya untuk melindungi kepemilikan atau copyright atau untuk menjaga keaslian dari konten. Nah, watermark atau tanda air yang disisipkan nanti bisa berupa teks, gambar, audio, data binary, dan sebagainya. Nah, di sini ada aturannya ya. Aturannya adalah dalam penyisipan watermark ke dalam gambar itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak merusak atau menurunkan kualitas dari gambarnya. Gitu. Misalkan seperti ini ya, ini yang sebelah kiri ini adalah gambar asli, kemudian kita sisipi dengan tulisan seperti ini ya, Santi kayak gitu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah gambar setelah disisipi. Kalau kita lihat di sana terlihat bahwa kualitas gambarnya tidak jauh berbeda. Nah, model dari image watermarking caranya adalah seperti ini ya. Jadi kalian punya original image di sini. Misalkan di sini adalah gambarnya Lena ya, ini gambarnya Lena. Kemudian ini adalah watermark misalkan logo kayak gitu. Nah, original image dengan watermark ini dilakukan penggabungan atau embed. Jadi kita embed, kita sisipkan watermark ini ke dalam gambar aslinya gitu. Lalu gambar yang sudah disisipi dengan watermark ini bisa kita distribusikan, bisa lewat internet dan sebagainya. Nanti oleh watermark detektor dia akan bisa mendeteksi adanya watermark di gambar tersebut, seperti itu ya. Nah, ini sifatnya watermark itu adalah melekat pada citra. Kemudian yang kedua, watermark ini tidak merusak kualitas dari citra atau gambar. Dan yang ketiga, watermark ini dapat dideteksi atau diekstraksi kembali sebagai bukti kepemilikan atau copyright, atau bukti jika ada modifikasi terhadap gambar aslinya kayak gitu. Nah, cara-cara konvensional untuk memberi label copyright di sini bisa dengan cara ditempelkan pada gambar. Ini yang cara konvensional ya. Jadi misal kalian tambahi tulisan di sana kalau misalkan di HP-HP sekarang kan bisa ya ditambahi tanda, misalkan difoto menggunakan kamera apa gitu. Nah, itu salah satu copyright juga. Tapi ada kelemahan kalau kalian menuliskan copyrightnya seperti itu. Kelemahannya adalah copyright yang dituliskan misalkan di pojok kanan bawah kayak gitu ya, tidak efektif untuk melindungi karena bisa aja di crop kayak gitu ya, bisa di crop atau dihapus pakai program-program tertentu kayak gitu. Nah, ini contohnya. Ini adalah gambar yang ada copyrightnya di kanan bawah ya, ini copyright by Novren Jayako ya. Nah, ini bisa aja di crop aja segini, di crop sehingga labelnya hilang. Nah, sehingga kalau copyrightnya sudah hilang ya dia akan bisa diakui oleh siapa aja gitu. Nah, ini contoh lain juga. Ini contoh copyright yang mudah untuk di crop gitu, mudah untuk dihilangkan. Nah, untuk mengatasi cara-cara kelemahan dari cara-cara tersebut, maka kita bisa menggunakan teknik watermarking, di mana tadi seperti yang kita bahas di depan, bahwa watermarking itu tanda airnya atau watermark itu disisipkan ke dalam citranya gitu. Jadi dia tidak bisa di crop kayak tadi. Kemudian tanda airnya itu juga terintegrasi di dalam citra, sehingga dengan teknik watermarking ini dia memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama tadi tidak merusak kualitas citra. Yang kedua penggandaan, atau kalau kalian copy gambar yang sudah ada watermarknya itu watermarknya ikut ke copy kayak gitu. Kemudian
Kemudian yang ketiga, watermark ini nggak bisa dihapus atau dibuang. Jadi kalian sekali melakukan watermark, yaitu nggak akan bisa dihapus kembali, akan selamanya ada di sana. Kemudian yang keempat, watermark ini bisa dideteksi atau diekstraksi kembali kayak gitu. Nah, mengenai sejarah dari watermarking sendiri, ini dimulai di abad ke-13, mulanya ini dari pabrik kertas ya, pabrik kertas yang ada di Italia. Jadi mereka membuat kertas dan di kertasnya ini diberi watermark. Jadi menggunakan pakai cetakan, yaitu cetakan gambar lalu dicetakkan ke kertasnya kayak gitu. Nah, ketika kertasnya ini dikeringkan, maka nanti seolah-olah gambarnya dari kertas itu jadi ada watermarknya. Ini contoh yang sebelah kanan, ini contoh aja kayak gitu. Nah, ini adalah contoh yang dilakukan oleh orang-orang Cina ya. Nih, mereka membuat tanda watermark di sini dengan dicap kayak gitu. Nah, ini klasifikasi dari watermarking. Yang pertama adalah paper watermarking. Jadi, paper watermarking ini adalah teknik memberikan impresi pada kertas, baik bisa berupa gambar, logo, atau teks. Nah, sifatnya paper watermarking ini tidak bisa difotokopi atau di-scan. Jadi, contohnya nih ya, misalkan di uang dolar atau uang rupiah yang kita punya, kalau kalian perhatikan di uang tersebut ada tanda airnya ya, yang samar-samar terlihat. Nah, tanda air yang ada di uang itu dia nggak bisa difotokopi atau di-scan. Jadi nggak akan muncul kalau kalian fotokopi atau scan gitu. Nah, tujuan-tujuan dari watermarking yang ada di uang ini misalkan ya, di kertas ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keaslian dari produk tersebut gitu. Kemudian penggunaannya ini biasanya ada di uang kertas, kemudian di paspor itu juga ada, di banknote dan sebagainya. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah digital watermarking. Ini adalah jika kita menyisipkan sinyal digital ke dalam dokumen digital. Misalkan dokumennya ini bisa berupa gambar, audio, video, teks, dan sebagainya. Nah, ini seperti cara yang saya jelaskan di depan tadi ya. Oke, nah lalu apa bedanya steganografi dengan watermarking? Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas steganografi. Jadi kalau steganografi ini tujuannya adalah kita menghilangkan kecurigaan ketika kita mengirim pesan rahasia. Lalu syarat dari steganografi itu harus aman, sulit untuk dideteksi, dan sebanyak mungkin menampung pesan. Kemudian komunikasinya point to point, dan media penampungnya tidak punya apa-apa ya. Jadi kalau di steganografi kemarin kita belajar kan ya, bahwa steganografi itu bisa dilakukan di gambar juga kayak gitu. Jadi misal kalian menyisipkan pesan rahasia di dalam gambar. Nah, watermarking ini juga sama, bisa menyisipkan tulisan di dalam gambar. Bedanya kalau steganografi ini adalah pesan yang disisipkannya itu yang mau dilindungi kayak gitu ya, sedangkan gambarnya itu dia tidak punya arti apa-apa. Nah, bedanya kalau watermarking ini tujuannya adalah untuk melindungi gambarnya gitu. Melindungi copyright atau bukti kepemilikan dari gambarnya atau keaslian dari gambarnya biar nggak diubah-ubah atau diedit kayak gitu. Nah, yang dilakukan di sini, jadi tulisan yang disisipkan di gambar itu justru yang dia menjadi pelindungnya. Jadi kebalikan dengan yang steganografi. Kalau steganografi itu misalkan kita sisipkan pesan di dalam gambar, gambarnya itu yang melindungi pesan. Tapi kalau di watermarking, misal kita sisipkan tulisan di dalam gambar, yang dilindungi itu adalah gambarnya. Tulisannya itu yang melindungi kayak gitu. Kemudian secara persyaratan, watermarking ini harus sulit dihapus gitu. Kemudian komunikasinya bisa one to many
dan media penampungnya atau gambarnya tadi yang justru diproteksi kayak gitu. Jadi tidak penting seberapa kapasitas watermarknya. Nah, selain pada gambar, watermark ini bisa diterapkan di media-media yang lain, misal di video, audio, teks, bahkan di software gitu. Nah, ini contoh yang image watermarking, misal di sini watermarking ini dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah yang visible atau yang terlihat, dan yang kedua adalah invisible atau yang tidak terlihat. Nah, contoh yang sebelah kiri yang A ini adalah yang invisible. Jadi kalau kalian lihat di sini gambar yang sebelah kiri seolah-olah dia adalah gambar biasa gitu ya. Tapi sebenarnya di gambar sebelah kiri ini ada watermarknya, hanya watermarknya tidak terlihat kayak gitu. Nah, kalau gambar yang sebelah kanan, gambar yang B ini adalah yang visible atau yang terlihat. Kalian lihat tanda copyright my company name ini adalah watermarknya seperti itu. Nah, jadi watermarking bisa dua jenis seperti ini. Ini contoh yang lain yang gambar elang ini adalah yang visible ya, ada watermark IBM-nya di sana. Kemudian yang gambar sebelah kanan ini juga ada watermarknya. Kalau kalian perhatikan ya di sini, ini ada watermarknya, kayak gitu. Dan ini nggak bisa dihapus. Kalian lihat coba yang sebelah kanan ini coba dihapus, tapi masih tetap terlihat samar gitu ya watermarknya. Oke. Kemudian ini contoh yang invisible. Jadi seolah-olah tidak ada tanda apapun ya di gambarnya. Nah, bagi yang watermark invisible yang tidak terlihat, ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Ada yang fragile watermarking, fragile itu rentan artinya ya. Kemudian yang kedua robust watermarking. Robust artinya kuat atau tahan kayak gitu. Nah, yang fragile watermarking di sini tujuannya adalah untuk menjaga integritas atau originalitas citra kita. Jadi tanda airnya itu mudah rusak kayak itu ya. Kalau yang robust ini tanda airnya dia tahan, jadi terhadap manipulasi gambar, diedit, diubah brightness-nya misalkan dan sebagainya itu dia tahan, tetap ada kayak gitu. Nah, tujuan dari yang robust watermarking ini adalah untuk menyisipkan label kepemilikan atau copyright terhadap citra digital. Nah, ini contoh yang fragile ya, yang fragile watermarking. Jadi ada manipulasi dikit di gambarnya, nanti watermarknya akan kelihatan gitu ya. Contohnya ini gambar nih ya. Ini gambar yang ada watermarknya. Ini adalah yang HP ini watermarknya ya. Ini gambar aslinya, ada watermarknya ini. Nah, ketika diedit ya, ditambahin noise di sini, nah watermarknya ini akan kelihatan. Dia rusak kayak gitu. Nah, ini adalah yang fragile watermarking. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga keaslian dari gambarnya. Jadi kalau ada yang edit gambarnya dikit aja, watermarknya itu akan rusak kayak gitu. Jadi kalau di penerimanya ketika diekstraksi watermarknya ini rusak, berarti gambar tersebut sudah diubah-ubah oleh orang lain kayak gitu ya. Kemudian ini contoh yang lain. Nah, ini misalkan gambarnya diedit tadi ya, ditambahi gambar gelas kayak gitu. Nah, ini adalah gambar asli dengan watermarknya. Ini gambar yang diedit ditambahi gambar gelas, kalian lihat di watermarknya di sini. Nah, ini jadi rusak kayak gini. Ini adalah yang fragile watermarking. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus paham dulu tentang konsep citra digital. Yang kedua, kita harus paham mengenai metode LSB, yang mana konsep citra digital dan LSB ini sudah saya sampaikan di bahan kuliah kriptografi, stekanografi ya, yang di minggu lalu. Kemudian caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kita nyatakan watermark seukuran citra yang akan disisipi. Jadi tidak copy paste ya, tidak copy paste. Jadi misalkan
ukuran gambarnya segini nih, misalkan 5x5 kayak gitu ya, maka kita buat watermarknya juga seukuran yang sama gitu. Kemudian yang kedua, kita sisipkan watermark pada seluruh piksel citra menggunakan metode LSP gitu. Nah, ini adalah citra asli, ini setelah watermarknya kita sisipkan di gambarnya gitu. Kemudian untuk mengekstraksinya, kita bisa mengambil bit-bit LSP pada setiap piksel, lalu kita satukan kembali menjadi gambar watermark semula. Nah, ini adalah cara ekstraksinya. Jadi menggunakan metode LSP di sini ya. Nah, ini adalah pengujiannya ya. Pengujian jika kita manipulasi citra yang ada watermarknya, misalkan di sini ada gambar yang dihapus, ini ya di gambar paprika warna, cabai ya, cabai warna merah ini dihapus ya, dikasih warna merah-merah. Nah, ini watermarknya akan kelihatan. Nih, watermarknya akan kelihatan ada rusak gitu ya, ada noise-nya di watermarknya gitu. Nah, ini ketika watermarknya ini kita tempelkan lagi ke gambarnya akan kelihatan. Oh, yang dihapus tuh yang di sebelah sini kayak gitu. Kemudian contoh lain nih, misalkan manipulasi dengan menyisipkan gambar ya, disisipin cabai di sebelah kanan, ini dia akan kelihatan. Nanti akan ketahuan, oh penyisipannya itu ada di sebelah sini kayak gitu. Contoh lain simple di sini dengan menambah brightness atau kontras dari attack-nya. Jadi dari gambarnya, Jadi brightness-nya atau kontrasnya diubah-ubah. Nah, di sini watermark-nya juga akan rusak kayak gitu. Ini adalah contoh yang fragile watermarking. Kemudian contoh yang kedua adalah robust watermarking. Ini adalah watermark yang kokoh atau robust terhadap manipulasi, misalkan dikompres, diedit, di crop, di resize dan sebagainya. Jadi watermarknya itu tetap bagus kayak gitu ya, tetap nggak rusak kayak gitu. Ini contohnya gambar, ini adalah watermarknya. Ini gambar yang sudah ada watermarknya. Nah, persyaratan umum dari robust watermarking ini ada 3 syarat. Yang pertama adalah imperceptible, yang kedua robust, yang ketiga secure, dan digital watermarking ini harus memenuhi ketiga, gitu ya. Nah, imperceptible ini artinya adalah tidak mudah dipersepsi, gitu ya, dipersepsi oleh penglihatan mata. Jadi orang nggak curiga. Robust ini kokoh, secure di sini aman. Nah, ini contohnya. Ini adalah yang gambarnya Lena ya. Ini yang gambar aslinya. Kemudian ini adalah watermarknya. Nah, ini gambar yang sudah disisipin watermark. Nah, ini watermark hasil ekstraksinya. Nah, ini caranya adalah kalau metode fragile watermarking tadi kita sisipkan dengan metode LSP, yang mana metode LSP ini termasuk teknik domain spasial ya. Robust watermarking ini menggunakan domain transform ya, misalkan menggunakan frekuensi kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar watermarknya ini lebih tahan terhadap manipulasi terhadap gambarnya. Jadi langkahnya adalah dari gambar asli yang tadinya dia dalam domain spasial ya, domain spasial ini kita transformasikan dulu ke transform frekuensi, ke domain frekuensi kayak gitu. Nah, misalkan bisa kita transformasikan menggunakan DCT. DCT ini adalah discrete constant transform. Nah, ini contoh domain spasial. Kita lakukan DCT, nanti akan dapat koefisien DC dan koefisien AC. Nah, ini sudah akan menjadi domain frekuensi gitu. Nah, nanti untuk berikutnya bisa kita lakukan inverse DCT dan dia akan kembali ke domain spasial. Ini adalah rumus DCT-nya seperti ini ya. Ini adalah rumus DCT-nya, ini adalah rumus untuk inverse DCT.
Nah, ini contohnya, ini adalah gambar yang dalam ranah spasial atau domain spasial. Ini adalah gambar yang sudah berada dalam ranah frekuensi. Kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Ini yang warna merah ini adalah yang frekuensi tertinggi dari sini. Kemudian kuning, hijau, dan yang paling rendah adalah frekuensi warna biru. Itu. Nah, yang paling rendah itu adalah merah ya di sini. Yang paling rendah adalah merah. Kemudian yang di sini ini adalah middle atau tengah-tengah. Kemudian yang paling tinggi adalah yang warna biru di sini. Tuh. Nah, hasil transformasi menggunakan nilai-nilai yang disebut koefisien transformasi, misalnya disebut koefisien DCT. Nah, bit-bit watermark-nya kita sembunyikan pada koefisien transformasi menggunakan rumus berikut ini. Ini misalkan ya, misalkan XI sama dengan XI plus alpha WI, dengan alpha ini adalah kekuatan kekokohannya mau seberapa gitu. Nah, selanjutnya citra akan ditransformasikan kembali atau kita lakukan inverse transformasi, misalkan tadi menggunakan inverse DCT gitu ya. Kita kembalikan ke ranah spasial kembali untuk mendapatkan citra yang berwatermark. Nah, ini kalau digambarkan dalam diagram jadi seperti ini. Ada contoh algoritma lain, misalkan di sini menggunakan one algorithm ya. Ini misalkan caranya adalah gambar kita bagi menjadi blok-blok berukuran 8x8. Lalu kita lakukan proses DCT. Nah, lalu yang dipilih adalah yang mana? Yang middle frekuensi gitu ya. Jadi bukan yang rendah, bukan yang tinggi, tapi yang middle. Kemudian kita embed watermark-nya. Setelah itu kita lakukan insert ke original posisi ya, posisi asli, dan dilakukan inverse sehingga mendapatkan image yang berwatermark. Gitu. Ini adalah algoritma awal. Nah, ini adalah untuk proses deteksi watermark-nya. Caranya adalah gambar dibagi menjadi blok ukuran 8x8, dilakukan DCT, dipilih frekuensi yang middle-nya, kemudian dihitung korelasinya. Nah, kemudian akan kita bandingkan dengan threshold-nya. Kayak gitu. Ini adalah cara deteksinya. Nah, berikut adalah contoh pengujian ketahanan watermark terhadap manipulasi terhadap citra. Misalkan kita lakukan kompresi, kita crop, edit, kita ubah ukurannya, dan sebagainya. Ini contoh gambar asli, ini adalah watermark-nya. Ini adalah gambar yang sudah di-CCP dengan watermark. Lalu gambar ini kita lakukan kompresi menjadi JPG ya, JPG kompresi. Nah, ini adalah watermark hasil ekstraksinya. Kalian perhatikan. Nah, ini yang asli, ini adalah watermark hasil ekstraksi. Di sini dia masih bagus ya, meskipun agak ada noise sedikit, tapi dia nggak rusak seperti yang fragile watermarking. Nah, kemudian ini adalah kalau gambarnya ditambahin noise ya, ini watermarknya masih ada kelihatan. Ini kalau di resize ukurannya diperkecil, nah ini watermarknya juga masih ada. Ini kalau di crop, nah watermarknya juga masih tetap utuh, gitu ya. Nah, ini adalah contoh uji-uji ketahanan terhadap watermarking yang robust. Nah, penerapan dari watermarking ini ada di beberapa kasus ya. Misalkan di sini yang pertama untuk identifikasi kepemilikan, yang kedua untuk bukti kepemilikan, yang ketiga memeriksa keaslian dari karya, kemudian transaction tracking, jadi untuk menelusuri adanya transaksi tertentu, kemudian bisa perlindungan dari pembajakan, dan bisa juga untuk broadcast monitoring. Ini adalah contoh-contoh penerapan dari watermarking. Ini contoh yang pertama untuk mengidentifikasi pengguna, misalkan ini adalah
gambarnya punya si Alice gitu ya, kemudian di embed dengan suatu watermark tertentu yang menandakan bahwa ini adalah punya Alice kayak gitu ya. Nah, nanti gambar yang sudah ada watermarknya ini bisa kita distribusikan ke siapa saja gitu. Nah, nanti di penerimanya ini akan kedeteksi bahwa pemilik gambar ini adalah si Alice kayak gitu. Kemudian contoh aplikasi yang kedua adalah bukti kepemilikan. Ini masih lanjutan dari yang tadi ya, bahwa nanti akan terdeteksi bahwa watermark ini adalah punyanya si Alice. Jadi Bob tidak akan bisa mengaku-ngaku gambar tersebut sebagai miliknya. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah transaction tracking atau fingerprinting. Jadi ini orang ya, misalkan si Alice punya video, lalu dia lakukan watermark. Nah, dia lakukan watermark, dikirimkan kepada Bob, begitu. Nah, kemudian video tersebut juga dilakukan watermark dan dikirimkan kepada si penjahatnya di sini ya, si Charlie itu. Nah, nanti akan ketahuan bahwa video yang dikirimkan Alice ini ketika digunakan oleh si Charlie ini nanti akan ketahuan oleh si Alice bahwa videonya ini digunakan secara tidak berhak gitu ya oleh si Charlie-nya. Gitu. Ini adalah contoh transaction tracking atau fingerprinting gitu. Nah, kemudian contoh aplikasi yang ketiga adalah content authentication. Jadi nanti akan ketahuan isinya itu diubah-ubah atau tidak begitu. Kemudian yang berikutnya adalah copy control atau piracy control. Jadi untuk menjaga agar karyanya itu tidak dibajak oleh orang lain begitu. Dan contoh yang terakhir adalah broadcast monitoring. Nah, di sini watermark bisa digunakan untuk memantau kapan konten digital ditransmisikan melalui saluran penyiaran, misalkan melalui TV maupun melalui radio dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh mengenai watermarking. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Nah, ini adalah saya tunjukkan ada aplikasi-aplikasi ya online yang kalian bisa unduh lalu diinstal di laptop, atau bisa kalian cari secara online gitu, bisa kalian gunakan secara online. Ini saya tunjukkan ke kalian ya. Nah, sebentar. Nah, ini adalah contoh situs online yang bisa kalian gunakan untuk menambahkan watermark. Tapi di sini nanti watermarknya itu yang visible ya, yang terlihat. Kalian bisa gunakan situs ini watermarks.ws, atau kalian bisa cari-cari nanti di internet situs-situs yang lain. Nanti silakan kalian coba menggunakan situs-situs seperti ini, atau kalian boleh menggunakan yang lain, boleh. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya saya memberikan tugas kepada kalian untuk membuat resume ya, untuk membuat resume dari satu artikel ilmiah. Kalian cari satu artikel ilmiah lalu dibuat resume. Nah, hasil resumenya itu silahkan kalian lakukan watermark ya. Kalau resumenya kemarin itu filenya kan bentuknya PDF, nah nanti kalian lakukan watermark ke file PDF kalian. Kita lihat, saya belum nyoba ini bisa digunakan untuk file PDF atau enggak. Nanti silakan kalian bisa cari aplikasi untuk menambahkan watermark di file PDF hasil resume tugas 1 kalian kemarin. Itu misalkan bisa kalian sisipkan gambar atau boleh tulisan,
tapi watermarknya itu harus mencakup NIM, nama, dan kelas kalian, kayak gitu. Jadi boleh gambar, boleh image, boleh logo, boleh tulisan, tapi yang jelas di watermarknya itu harus ada keterangan NIM, nama, dan kelas, kayak gitu. Jadi bukan yang seperti yang copyright tadi ya, yang nempel di kanan bawah, enggak. Kalau kayak gitu gampang di crop, kayak gitu ya. Tapi gunakan watermark yang saya lihatkan di sini, ini ya. Contoh seperti ini. Jadi bisa kalian kasih logo, gambar, atau tulisannya itu dibuat diagonal gitu ya. Tapi harus ada di keseluruhan dokumen tersebut gitu. Jadi tidak hanya nempel di pojok bawah atau pojok atas gitu. Nah, seperti itu. Silakan kalian bisa cari aplikasinya secara online atau kalau ingin mengembangkan sendiri juga lebih bagus. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan di materi kita kali ini mengenai digital watermarking ya. Jadi sebelum saya akhiri, kita simpulkan dulu tadi bahwa digital watermarking ini adalah salah satu cara untuk melindungi hak cipta gitu ya. Melindungi dari apa? Melindungi dari manipulasi maupun melindungi dari pembajakan gitu ya, melindungi hak milik kayak gitu. Nah, watermarking ini bisa diterapkan di berbagai berkas, bisa video, gambar, audio, bahkan software kayak gitu. Bisa kalian terapkan watermarking. Nah, watermarking tadi dibedakan menjadi dua ya, ada yang visible, ada yang invisible. Yang visible ini adalah yang tanda watermarknya terlihat, yang invisible adalah yang tanda watermarknya tidak terlihat. Kemudian ada kriteria watermarking ini, tanda airnya itu ada kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, dia harus imperceptible, artinya tidak bisa dipersepsi oleh secara kasat mata gitu ya. Kemudian yang kedua secure, aman, dan yang ketiga adalah robust, gitu, tahan terhadap manipulasi. Nah, kemudian berdasarkan peruntukannya atau tujuannya, watermarking ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah yang fragile watermarking, di mana fragile watermarking ini ditujukan untuk melindungi keaslian dari karya. Jadi ketika ada manipulasi atau perubahan sedikit saja kepada karya, nanti akan membuat tanda airnya atau watermarknya itu menjadi rusak kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah robust watermarking, yang tujuannya adalah untuk melindungi copyright atau kepemilikan. Jadi yang robust watermarking ini dia lebih tahan terhadap manipulasi. Nah, itu tadi yang bisa kita simpulkan di materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan memberikan pemahaman baru bagi kalian. Tetap semangat untuk mencari ilmu dimanapun. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.